Dan waktu dia ngelihat di spion, dia melihat sosok perempuan yang berbaju merah dengan mata yang melotot dan wajahnya ini rusak, sedang duduk di belakang Mas Bayu sambil menyeringai. Hai guys, gimana kabar kamu hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kalau kamu suka dengerin cerita horor, mistis, atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Oh ya, di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan yang pernah dialami oleh seseorang yang bernama Mas Bayu. Dimana waktu itu Mas Bayu ini membeli sebuah sepeda motor bekas yang dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Nah, pengalaman menyeramkan seperti apa yang dialami oleh Mas Bayu? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, pengalaman menyeramkan ini berawal dari keinginan Mas Bayu ingin memiliki sebuah sepeda motor custom ala Japanese style. Nah, dari situ Mas Bayu mulailah menabung sisa-sisa uang jajannya karena saat itu dia masih kuliah dan budget yang diberikan oleh orang tua Mas Bayu ini tidak cukup untuk biaya modifikasi sepeda motor seperti yang ia mau. Nah, satu ketika uang tabungan Mas Bayu ini sudah cukup untuk bisa membeli sepeda motor. Mas Bayu mulailah tuh mencari sepeda motor bekas tahun-tahun lama untuk bisa dia modifikasi ala-ala Japanese style seperti motor Mega Pro tahun 2001, GL Max 2002, dan jenis-jenis motor lain yang sekiranya bisa dia rubah. Dan tentunya harganya ini masih masuk budgetnya Mas Bayu. Gak lama nih dia cari-cari motor, salah satu teman Mas Bayu yang bernama Mas Dani mengatakan kalau dia punya teman yang berniat untuk menjual sepeda motor lamanya, yaitu sepeda motor Mega Pro tahun 2001 dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Kata Mas Doni ini, motor itu kondisinya masih bagus dan juga cukup terawat. Cuma masalahnya saat ini dia lagi butuh uang, jadi temannya ini memutuskan untuk menjual sepeda motornya. Nah, kebetulan saat itu Mas Bayu ini emang lagi cari-cari motor. Mas Bayu pun saat itu tertarik. Lalu dia kemudian mengajak Mas Doni untuk bertemu dengan orang yang punya motor itu, biar dia bisa melihat kondisi motor itu secara langsung. Nah, setelah ketemu dan melihat motor itu secara langsung, akhirnya Mas Bayu ini merasa cocok dan dia pun memutuskan untuk mengambil motor itu lalu nantinya akan dia modifikasi. Nah, semenjak itulah kejadian-kejadian aneh mulai dialami oleh Mas Bayu. Sepulang mengantar Mas Doni ke kosannya, Mas Bayu pun langsung membawa motor yang baru saja dia beli itu pulang ke kosannya. Nah, setelah sampai di kosannya, dia pun memarkir di depan kosan dan Mas Bayu pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Beberapa jam kemudian, salah satu teman Mas Bayu ini lewat di depan kamar Mas Bayu dan saat itu dia pun menyapa Mas Bayu. Lalu temannya ini mengatakan, "Mas, motor Mega Pro yang di depan itu punya siapa ya?" Terus dengan pedenya Mas Bayu pun menjawab, "Oh, itu punya aku. Kenapa emangnya?" Terus teman Mas Bayu ini pun bilang lagi, "Gak apa-apa Mas, cuma baru lihat aja." "Oh ya Mas, kali aja tadi Mas ada ngelindes tikus atau hewan apa gitu, kok baunya rada amis ya? Coba dicek dulu deh Mas." Mas Bayu yang tadi ngerasa kalau dia ini gak ngelindes apa-apa, dia pun langsung penasaran karena beberapa orang anak kos yang lewat di depan kosannya ini selalu mengeluhkan kalau tempat parkiran itu bau amis dan baunya itu berasal dari motor Mega Pro yang baru aja dibeli oleh Mas Bayu. Nah, Mas Bayu pun langsung pergi tuh ke parkiran buat ngecek motornya. Tapi nih pas dia cek, dia nggak nemuin ada bangkai apapun di dekat motornya. Walaupun nih Mas Bayu ini juga mencium ada bau amis. Tapi setelah dia cari-cari, dia ini nggak nemuin dari mana asal bau amisnya. Saat itu Mas Bayu ini pun berpositif thinking dan berpikir mungkin aja yang punya motor saat itu pergi ke pasar dan belum sempat nyuci motornya. Jadi mungkin aja bau amis itu berasal dari bau ikan atau mungkin bau ayam. Atau emang mungkin aja ada tikus yang mati di sekitar parkiran. Nah, Mas Bayu pun tidak menghiraukan itu dan dia pun kembali ke kamar. Satu ketika Mas Bayu ini pulang ke kosan sekitar jam 10 malam. Dan gak lama ibu kosnya ini tiba-tiba datang ke kamar Mas Bayu. Saat itu ibu kosnya ini mengingatkan tentang peraturan di kosan tersebut kalau mereka dilarang untuk membawa masuk teman cewek
cewek. Nah saat itu Mas Bayu bingung dong, karena dia merasa dia nggak pernah bawa temen cewek ke dalam kosannya. Nah terus ibu kosannya ini pun bilang kalau tadi dia ngelihat Mas Bayu ini gonceng temen ceweknya dan bawa cewek itu masuk ke dalam kamar. Nah Mas Bayu di situ makin bingung dan dia mengatakan kalau dia ini pulang sendirian. Dia tidak membonceng cewek, apalagi bawa masuk ke dalam kamar. Dan ketika si ibu kosnya ini ngecek ke dalam kamar, ternyata benar kalau di kamar itu cuman ada Mas Bayu doang. Dan yang mulai menganehkannya nih, kejadian-kejadian seperti itu tidak cuma sekali dialami oleh Mas Bayu, tapi kejadiannya itu udah berkali-kali. Bahkan nih, bukan cuman ibu kos yang ngelihat Mas Bayu ini bonceng cewek, tapi teman-teman kosannya ini juga lihat kalau Mas Bayu ini sering bonceng cewek dan membawanya ke dalam kamar. Nah saat itu karena sudah saking banyaknya orang yang bilang itu ke Mas Bayu ini pun mulai sedikit curiga dengan sepeda motor yang baru saja dia beli. Ditambah lagi nih keluhan bau amis di parkiran yang berasal dari sepeda motor Mas Bayu ini gak henti-hentinya. Padahal nih Mas Bayu ini karena saking sayangnya sama tuh motor, dia sampai bela-belain nyuci motor itu setiap hari. Nah satu malam Mas Bayu ini yang baru saja pulang nongkrong dari rumah Mas Doni kira-kira jam 11 malam. Nah saat di perjalanan mau ke kosannya, Mas Bayu ini ngerasa kalau dia membonceng seseorang dan baunya itu bener-bener gak enak kayak bau amis. Mas Bayu yang ngerasa heran, dia pun ngelirik tuh ke kaca spionnya. Dan waktu dia ngelihat di spion, dia melihat sosok perempuan yang berbaju merah dengan mata yang melotot dan wajahnya ini rusak, sedang duduk di belakang Mas Bayu sambil menyeringai. Saking paniknya waktu itu, Mas Bayu ini sampai-sampai jatuh dari motor dan mengalami patah di bagian lengan. Nah waktu itu Mas Bayu ini pun mulai menceritakan pengalaman aneh yang ia alami kepada Mas Doni. Dan Mas Doni pun saat itu mengatakan kalau dia akan mencari tahu kepada temannya yang dulu telah menjual sepeda motor itu. Nah karena terus-terus didesak oleh Mas Doni, akhirnya waktu itu temannya ini mengatakan kalau dia juga belum lama beli sepeda motor itu. Tapi karena temannya ini juga sering mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti motornya ini bau amis, lampu motor yang tiba-tiba menyala sendiri, dan pernah juga pada saat dia memarkirkan motor itu di ruang tamu rumahnya, pada tengah malam ibu teman Mas Doni ini melihat ada sosok perempuan berdiri tepat di samping motor itu. Dan ibunya ini ngelihat gak cuma sekali dua kali, tapi sering banget. Dan gak jarang juga keluarga dari teman Mas Doni ini mendengar suara-suara seperti suara tangisan perempuan di sekitar tempat motor itu diparkir. Dan yang gilanya nih, hantu itu selalu mengikuti kemanapun teman Mas Doni ini pergi. Dan yang bikin teman Mas Doni ini merasa benar-benar takut, sosok itu sudah sampai menghantuinya, sampai-sampai sosok itu masuk ke dalam kamar teman Mas Doni dan duduk di samping tempat tidurnya. Nah jadi karena gangguan-gangguan itu sudah semakin ekstrim, itulah sebabnya dia menjual motor itu dengan harga yang murah dengan alasan agar motor itu cepat terjual. Tapi teman Mas Doni ini sama sekali tidak menyangka kalau gangguan-gangguan itu bisa mencelakai orang lain. Nah setelah mendapatkan cerita yang panjang lebar dari teman Mas Doni ini, Mas Doni pun menceritakannya kepada Mas Bayu. Dan saat itu Mas Bayu ini memutuskan untuk memanggil orang pintar dengan niatan mencari tahu kenapa perempuan itu selalu menunggangi motor itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata perempuan itu dulunya meninggal akibat ditabrak oleh sepeda motor. Dan kalian tahu apa? Sepeda motor itu adalah sepeda motor yang dibeli oleh Mas Bayu. Dan di motor tersebut masih ada sisa-sisa darahnya yang tertinggal. Nah setelah didoakan dengan segala macam cara oleh dukun tersebut, sosok perempuan berbaju merah itu pun menghilang dan Mas Bayu udah gak pernah lagi diganggu oleh hantu perempuan itu. Dan kemudian karena udah gak ada gangguan-gangguan aneh, Mas Bayu pun langsung memodifikasi motor itu menjadi motor yang ia inginkan, yaitu ala-ala Japanese style. Oke guys, sekian cerita pengalaman horor yang dialami oleh Mas Bayu ketika dia ini membeli sebuah motor tua yang ternyata motor itu pernah menabrak orang. Apa kalian juga pernah mengalami hal yang sama? Coba ceritakan di bawah. Nah kalau kalian juga punya cerita-cerita horor, kalian boleh banget buat mengirimkannya ke email aku. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan updatean terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!